Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, di video kali ini mau kamu sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi mengamalkan sholawat. Nah, di video kali ini teman-teman, sebelum ke pembahasannya, semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu diberikan rezeki yang berkelimpahan, berkah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau mau menggapai sebuah hajat ataupun menggapai semua impian dengan sholawat? Nah, yang pertama menurut saya pribadi ini teman-teman, kalau mungkin secara ikhtiar kita ngerasa mentok sana sini, begitupun kita sudah kerja keras berlebihan juga, tapi hasilnya masih minim ataupun hasilnya masih eh, masih apa di atas rata-rata seperti biasa gitu. Belum ada sebuah perubahan ataupun datangnya sebuah rezeki yang luas mungkin ya, ataupun rezeki yang benar-benar berkah datangnya ataupun rezeki yang tak terduga gitu ya, sehingga kita eh, menjadi orang yang berkelimpahan rezeki lah gitu, seperti itu. Nah, mungkin saya secara pribadi ingin menggeluti dunia ikhtiar langit, tentunya dari punya masalah, punya problem di dalam hidup, tentang perekonomian yang ngerasa kurang, yang ngerasa hidup ini benar-benar sulit untuk menggapai gitu ya. Nah, dan alhamdulillah teman-teman, setelah sering mengamalkan sholawat, hidup ini ngerasa enteng, hidup ini ngerasa mudah, dan apapun yang terjadi, ya udah terima saja, dan insya Allah, dan alhamdulillah, rezeki selalu berdatangan gitu teman-teman. Dan tentunya di sini bukan ria ataupun menceritakan hal yang lain-lain juga teman-teman. Karena apa yang saya rasakan dan di video yang saya buat pasti saya share gitu. Jadi kalau sudah ya intinya nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kita hidup gitu, sudah kerja keras sana sini tapi kok ngerasa kurang, ada aja gitu. Sehingga harus sana sini, tapi setelah mengamalkan sholawat, oh hidup jadi enteng ya gitu. Kamu kerja apa aja, terus mau berbuat apa aja, dipermudah gitu. Dan diberikan jalan, dibukakan gitu jalan. Kita ambil contoh ketika misalkan ini misalkan kalau kita mungkin masih belum dikasih jalan gitu ya, ngerasa nggak terlihat gitu rezeki itu. Tapi setelah sudah mengamalkan sholawat, sering berzikir istighfar juga, memperbaiki ibadah, memperbaiki kehidupan. Alhamdulillah teman-teman, dari hal yang kecil juga kita lihat kayak keluar ide dan keluar inspirasi dan mendatangkan juga rezeki gitu. Seperti itu teman-teman. Dan ternyata teman-teman, kalau kita mau ngamalin sholawat ya, bagi ke pembahasan, satu, ya kita punya niat, pengen merubah hidup, insya Allah, dan saya yakin dengan punya niat ingin merubah hidup dengan pakai sholawat ataupun pakai ikhtiar langit, ya sudah teman-teman, perbaiki ibadah sholat 5 waktu, perbanyak zikir sholawat, minim-minimnya dari satu hari itu kurang lebih 1000 kali misalkan. Ya sudah, kita targetkan, kita konsistenkan hari demi hari. Nah, nanti kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Misalkan 1 bulan berturut-turut kita baca sholawat, ataupun 44 ataupun 40 hari misalkan.
Kayak orang-orang banyak yang bilang harus riadoh gitu ya 40 hari. Apa yang kita rasakan gitu setelah mengamalkan sholat tersebut. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan KJB itu belum ada dalam kehidupan kita, ya sudah teman-teman, jalani aja. Kalau kita masih yakin dan percaya gitu. Tapi kalau misalkan keyakinan itu masih kurang, menurut saya secara pribadi, jangan dilakukan gitu. Karena percuma juga kalau kita nggak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Nah, dan itu yang mungkin yang saya rasakan di awal. Tapi alhamdulillah dengan beberapa tahapan dari punya masalah, punya problem, hati bimbang, pikiran kesana kesini, dan apa yang saya kerjakan, sehingga setelah mengamalkan sholawat, diberikan jalan, arahan gitu ya, seperti itu, kayak, karena saya jujur aja tidak punya guru yang harus saya ikuti, guru saya cuma ada di YouTube semua gitu, dan setelah itu, eh, belajar demi tahapan dari apa yang sudah terjadi, sehingga putus asa, amalin sholawat, tapi kok nggak ada keajaibannya. Tapi setelah datanya keajaiban itu, ternyata benar-benar di posisi kita sudah benar-benar ada di titik terendah gitu. Benar-benar kita sudah gitu. Udah nggak mau lagi gitu baca sholawat, udah nggak mau lagi gitu beribadah. Kayak ngerasa keyakinan itu benar-benar Allah kayak kita diragukan gitu. Tapi setelah itu teman-teman, ya tapi beda-beda juga ya yang namanya datangnya keajaiban itu. Ada yang harus keluar air mata dulu, ada yang harus keluar kayak diberikan masalah dulu gitu. Kayak dipercepat gitu kalau misalkan punya hutang, kayak orang-orang yang tadinya kita hutang itu udah datang ke rumah, ataupun misalkan kayak ngancam berlebihan atau gimana, dan setelah itu Allah langsung bantu teman-teman di situ, asalkan kita tetap sabar, yakin, dan tetap istiqomah teman-teman. Jadi itulah langkah-langkah yang menurut saya kalau mau berikhtiar langit gitu. Nah, tapi setelah itu teman-teman, kalian juga alangkah bagusnya biar keyakinan ini selalu tumbuh dan selalu yakin. Kalau sudah mengamalkan sholawat, sering-sering melihat konten-konten yang bertentangan dengan sholawat, keajaiban kisah keajaiban sholawat, testimoni sholawat, agar apa? Agar keyakinan kita selalu ada gitu. Karena kalau kita keyakinan ini ngerasa kurang, terus pikir karena keadaan atau kebutuhan, sehingga kita jadi kurang yakin, nanti ujung-ujungnya kita nggak fokus teman-teman ngamalin sholawatnya. Nah, seperti itu teman-teman ya, apa yang saya sharingkan di video kali ini. Dan saya pribadi, alhamdulillah, karena saya juga di sini belajar ya, masih dalam tahapan belajar, ingin memperbaiki hidup, ingin memperbaiki hidup untuk lebih baik, tentunya dalam beribadah, dalam berkomunikasi dengan semua manusia yang ada di dunia ini. Itu teman-teman. Dan alhamdulillah, di tempat ini, yang mungkin backgroundnya kurang baik juga ya, tapi di tempat inilah yang bikin saya nyaman untuk berbicara, karena udaranya di luar mungkin ya, walaupun di belakang rumah, tapi adem lah gitu dan gak banyak orang lulu lalang. Itu yang saya fokuskan dulu gitu. Insya Allah kedepannya nanti akan diperbaiki juga teman-teman ya, karena banyak yang komentar juga bang itu ya di belakang backgroundnya kalau bisa agak bagusan atau gimana gitu. Ya itulah, jadi yang saya share di video yang saya buat ini mungkin lebih fokus ke isi videonya gitu, bukan ke kualitas dari background videonya ataupun dari editingnya ataupun apa gitu teman-teman. Mungkin untuk saat ini gitu. Jadi pada intinya ya teman-teman, kalau sudah mau mengamalkan sholawat, insya Allah keajaiban itu, rezeki yang tak terduga itu akan ada. Dan sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita itu. Cuman kitanya saja belum mengakui, belum menerima, belum ngeh gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada keajaiban yang sudah kita rasakan, misalkan contoh ya, kita kayaknya enak nih pulang kerja makan sama ayam goreng misalkan, ataupun sama sate bakar ataupun apa gitu ya pas pulang. Nah, pas begitu pulang teman-teman nggak taunya di rumah udah ada makanan itu gitu. Nah,
Menurut kalian itu kebetulan, apakah Allah mengejabah doa kita yang kita pikirkan gitu, yang sebelumnya apa gimana gitu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau hal itu sudah terjadi di dalam kehidupan kalian, tinggal diteruskan teman-teman, tinggal diteruskan. Apapun hajat yang kalian inginkan, ya kita ambil contoh seperti itu gitu. Kalau itu sudah terjadi, ya sudah, tinggal apa? Tinggal jalani lagi gitu teman-teman gitu. Nah, seperti itu teman-teman, dan saya juga awalnya apa namanya ingin mendapatkan keajaiban salat itu, pertamanya ya rezeki yang setiap hari kerasa kurang karena banyak kebutuhan yang harus saya ini gitu, sehingga punya, bukan nggak bekerja tapi bekerja tapi banyak beban yang harus saya bayarkan gitu, sehingga jadi kurang untuk biaya hidup. Nah, pada di situ saya mulai menambahkan sholawat karena saya kejar dunia, ngerasa nggak ada ujungnya gitu, ngerasa nggak ada ujungnya. Dan setelah itu saya ingin fokuskan untuk memperbaiki ibadah dari sholat Jumat, dari sholat 5 waktu gitu ya, karena dulu mungkin saya kadang waktu istirahat bekerja juga jarang melaksanakan sholat Jumat gitu, sampai sholat 5 waktu aja bolong-bolong gitu teman-teman. Bukan nggak tahu, bukan nggak ngerti, bukan nggak diajarkan, atau jadi pada ini mungkin hatinya lagi berbeda arah atau gimana lah ya, mungkin tahap pendewasaan ataupun untuk, ya mungkin dari hal yang salah dulu harus saya jalani gitu. Dan setelah itu Allah berikan masalah, Allah berikan kayak kekurangan, sehingga saya pusing, sehingga saya harus mikir sana sini, dan saya perbaiki ibadah. Saya nyoba tuh teman-teman, benar-benar uang pas-pasan pas bekerja itu, karena saya sudah berumah tangga ya. Jadi saya menitipkan uang 5.000 buat bekal, atau misalkan buat barangkali mau jajan, ataupun karena nggak keburu sarapan gitu. Kasih uang 5.000 karena saya punya niat ingin mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu eh karena waktu itu kebetulan sholat Jumat juga ya, hari Jumat, saya nggak beli cemilan atau beli gorengan yang uang 5.000 tersebut gitu teman-teman. Dan saya langsung kantongin, dan saya niatkan, ya Allah, saya ingin mendapatkan keajaiban. Saya seolah-olah ya kayak maksa gitu. Nah, dengan maksa itu, teman-teman, saya berpikir gini, ya Allah, bila saya keajaiban, agar saya lebih yakin, lebih percaya kepadamu, apapun itu gitu. Nah, uang yang 5.000 itu teman-teman, karena saya punya niat ingin bersedekah, saya kantongin, saya masukin tuh pas sholat Jumat, yang ada kotak berjalan itu ya di masjid. Nah, setelah itu saya pulang bekerja. Setelah itu ada telepon dari nenek saya, suruh pulang dulu, katanya ada keperluan yang harus minta diantar gitu. Saya pulang dulu. Nah, sebetulnya saya pulang juga masih bingung teman-teman, karena rumah saya waktu itu sama rumah nenek saya itu kurang lebih 1 jaman teman-teman. Jadi saya harus berkendara dulu pakai motor gitu ya, kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 liter bensin, 1 liter BBM ataupun harus saya beli gitu. Pada kebetulan waktu itu uang segitu pun saya nggak punya teman-teman, karena ada uang 5.000 juga, saya waktu itu langsung dimasukin kotak amal itu gitu. Nah, setelah itu saya berbicara sama istri saya, dan istri saya langsung ngasih uang 10.000 untuk beli bensin gitu. Begitu setelah itu langsung pulang ke rumah nenek saya, dan setelah itu saya disuruh sama nenek saya, suruh ada yang harus disampaikan, karena sifatnya juga privat ya, saya nggak memperjelas. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung ke rumah uak saya. Kebetulan anak siwa itu ada di rumah nenek saya, karena baru pulang kerja, cuman belum ketemu sama rumah si uaknya. Nah, kebetulan saya mau ke sana, jadi sekalian gitu. Nah, kebetulan saya langsung ke rumah si uak, karena disuruh sama nenek saya gitu waktu itu.
Nah, pas kebetulan anak itu kan baru keluar sekolah ya, baru masuk kerja. Kebetulan waktu itu eh, keponakan saya itu kerja di Bali karena mungkin orang tuanya sudah pisah dan nikah lagi sehingga nggak apa nggak tinggal sama nggak tinggal sama bapaknya gitu karena bapaknya sudah nikah lagi. Nah, si bapaknya itu langsung ngasih uang 50.000 ke anaknya itu. Nih, eh, kata kayak mau ngasih uangnya itu kayak gini. Barangkali buat beli bensin, bilangnya kayak gitu. Ataupun buat jajan. Kata anak itu, nggak usah pak, saya udah kerja, udah punya uang sendiri. Yang ada malahan keponakan saya itu ngasih uang kepada adiknya gitu. Pada adiknya, adik satu bapak beda ibu itu. Nah, ya udah cina bawa aja uang 50.000 teh. Barangkali buat beli bensin tuh si AA bilangnya gitu. Ya udah, keponakan saya tuh bilang, udah kantongin aja cina buat beli bensin. Gak usah, cina saya. Karena saya juga ngerasa malu ya. Dikasih uang sama keponakan. Sehingga uang itu dikantongin sama keponakan saya. Dan setelah itu pulang ke rumah nenek saya. Keponakan saya juga pulang. Kebetulan setelah pulang, selesai disuruh juga, saya langsung pulang lagi karena besok harus langsung kerja lagi gitu teman-teman. Nah, keponakan saya itu langsung, udah uang ini bawa aja. Kan bilangnya, ya udah buat keponakan saya gitu tadinya gitu. Karena saya juga ngerasa bener juga lah gitu ya ngambil dikasih uang sama keponakan. Yang ada juga harusnya saya yang ngasih pada keponakan saya gitu. Udah saya mah ada cenah buat ini aja lah buat beli bensin di jalan. Emang kebetulan saya nggak pegang uang sama sekali gitu. Dan itu pun dipaksa uangnya itu dimasukin ke kantong jas hujan karena waktu hujan. Saya pulang, setelah pulang teman-teman, setelah saya pulang nih dari situ di perjalanan masih hujan gerimis. Saya ngeh tuh, saya ingat ke hal yang saya niatkan gitu. Subhanallah, kata saya tuh, ya saya langsung nangis, benar-benar langsung nangis. Ya Allah, ini yang mungkin menurut Allah gitu ya. Allah itu kalau sudah mau ngasih rezeki, mau di, mau dipaksa atau gimana, kalau seharusnya rezeki buat saya secara langsung, Allah akan berikan gitu. Walaupun ngerasa mau nggak mau juga harus mau gitu kalau Allah sudah mau kasih. Saya di situ. Dan saya itu sedekah siang tadi itu 5.000 dan Allah langsung gantikan karena saya benar-benar tulus dan dapat keajaiban juga. Subhanallah teman-teman. Itu hal yang menurut saya awal yang pertama saya ngeh Allah itu benar-benar ngasih rezeki. Benar-benar Allah ngerasa mengabulkan doa saya itu. Nah di situ saya mulai istiqomah melakukan sholawat. Dari hal kecil itu tumbuh ingin membuka program mengamalkan sholawat selain apa yang saya biasanya gitu. Mau ditambahkan lagi niatnya gitu membaca sholawat yang banyak gitu. Nah di situ teman-teman awal mulanya saya mengenal sholawat. Sudah teman-teman, next video berikutnya karena ada halangan. Nanti kita sering kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.